Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya akan kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang saya dapat dari Instagram saya, yaitu bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dari fotografi. Sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini dan juga sudah subscribe sampai sekarang sudah mencapai 125k subscriber. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa di-share karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Nah, pertanyaan ini yang saya akan bahas hari ini memang bukan pertanyaan yang pertama kali saya dapat, jadi lumayan sering saya dapat dari YouTube, dari email, ataupun dari Instagram saya. Bagaimana caranya menghasilkan uang dari fotografi atau bagaimana caranya menjadikan fotografi sebagai profesi yang menopang hidup mereka. Fotografi sendiri termasuk ke dalam seni visual ya, di mana kita menggunakan indera penglihatan kita, mata, untuk melihat sebuah karya untuk mendapatkan sebuah pesan. Nah, di sini memang ada satu penilaian atau paradigma di masyarakat Indonesia, di mana seniman atau pekerja seni itu identik dengan penghasilan yang pas-pasan atau sulit menjual karya. Nah, ini juga sebenarnya terjadi dengan saya. Waktu tahun 98 saya mau masuk kuliah desain komunikasi visual, orang tua saya sempat menentang gitu, kayak buat apa sih, mau jadi apa nanti kamu, mau jadi seniman penghasilannya apa. Nah, itu memang suatu anggapan yang sudah sangat umum sekali di Indonesia ya, dan kita tidak bisa menyalahkan itu karena orang tua saya lahir dan mereka meniti karir di tahun 70, 80, 90 gitu, dimana di zaman itu peran visual itu tidak sebanyak zaman sekarang. Nah, mungkin yang saya lihat ada sedikit miss di antara para seniman yang zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Ada beberapa kesalahan di mana mereka beranggapan bahwa menjadi seniman itu adalah mengutamakan ego gitu ya, di mana kita ingin menjadi seorang yang sangat idealis, sedangkan ketika kita melakukan seni ini sebagai profesi, kita tidak bisa bicara tentang idealisme lagi. Ketika kita menjadikan seni apapun itu ya, misalkan seni fotografi atau grafis gitu ya, itu kita harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Kita harus tahu pelanggan kita itu maunya seperti apa, bagaimana kondisi market sekarang, bagaimana tren yang terjadi di zaman sekarang. Jadi teman-teman harus camkan baik-baik apakah teman-teman sudah siap masuk ke dalam industri komersil atau menjadikan fotografi sebagai profesi atau hanya sekedar kepuasan sendiri. Karena setelah teman-teman memutuskan fotografi sebagai profesi, teman-teman harus belajar banyak sekali hal di luar teknis fotografi. Misalnya teman-teman harus belajar mengenai marketing, bagaimana caranya kita memasarkan jasa kita. Kemudian bagaimana caranya kita menghitung budget produksi kita, bagaimana kita memberikan pricing yang pas, bagaimana melakukan costing, bagaimana caranya berkaitan dengan pajak, itu juga kita harus tahu. Lalu setelah itu bagaimana caranya kita mempresentasikan sebuah karya kita, ini berkaitan dengan public speaking. Jadi banyak banget hal-hal yang harus dipelajari di luar teknis fotografi saja. Nah, saya tidak akan membahas semua teknis yang tadi saya sebutkan. Hari ini saya mau kasih tahu ke teman-teman ada satu metode yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk mengevaluasi diri kita sendiri sebelum kita masuk ke dalam industri kreatif atau industri komersil fotografi. Jadi dulu sekitar 5 tahun, dari tahun 2002 sampai 2007, saya cukup banyak bergerak di satu buah industri manufacturing yang berkaitan dengan otomotif. Nah, di sana saya belajar cukup banyak juga mengenai bagaimana kita melihat sebuah masalah dan bagaimana kita melakukan telusur gitu ya. Nah, di sini ada satu metode, itu disebut dengan 5W1H. 5W1H ini sebuah singkatan ya. Singkatannya itu dimana kita menanyakan kepada narasumber atau kepada diri kita sendiri gitu ya, apa sih yang harus kita ketahui benar-benar. Nah, 5W1H ini adalah sebuah singkatan. W yang pertama adalah who, dimana ini artinya adalah siapa. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu bagaimana kaitannya dengan dunia fotografi. Nah, kemudian setelah who itu ada yang namanya what, apa. Kemudian when itu kapan. Setelah itu where, di mana. Setelah when, habis itu why. Kenapa kita harus melakukan ini, why. Kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana caranya kita melakukan ini. Nah, jadi selama ini kalau buat saya metode ini cukup efektif. Kalau kita sendiri galau, kita sendiri nggak tahu mau ngapain, nah teman-teman coba bertanya pada diri sendiri dengan menggunakan metode 5W1H ini. Nah, sekarang kita coba bahas dari yang W pertama, itu mengenai what.
Jadi apa nih, what gitu ya. Nah teman-teman harus tahu juga kalau di fotografi itu ada banyak sekali genre kalau bahasa Indonesianya. Nah di sini teman-teman harus tahu kita itu mau menekuni yang mana. Nah itu penting banget karena kalau misalkan teman-teman ketahui setiap orang memang pasti punya passion yang berbeda-beda. Apakah kita lebih suka food fotografi, produk fotografi, atau mungkin fashion, atau mungkin teman-teman juga suka mengenai landscape gitu ya, travel. Nah itu banyak sekali. Nah teman-teman harus tahu kita itu passionnya kemana dan kira-kira kita ingin menjual jasa yang mana. Karena dari sini kalau kita udah tahu misalnya kita mau ambil sebagai food photographer misalnya ya. Nah kemudian teman-teman juga ada kaitannya nanti portfolionya harus buat relate dengan jasa yang ingin kita jual. Jadi jangan kita ingin menjadi food photographer tapi portfolio yang kita tampilkan itu foto landscape lah atau misalkan kita fotonya foto binatang gitu. Nah itu kan nggak nyambung. Nah akhirnya orang absurd, mereka nggak tahu kamu ini mau jualannya jasanya jasa apa. Nah, yang kedua, teman-teman mungkin bisa bertanya-tanya siapa? Who? Nah, di sini kalau teman-teman bertanya siapa, ini bisa macam-macam. Who yang pertama mungkin bisa dikaitkan dengan siapa klien kita, siapa calon klien yang potensial yang bisa kita approach nantinya. Nah, di sini teman-teman juga harus melihat kita punya networknya di mana. Kalau misalkan teman-teman melihat, oh kayaknya network saya banyak sekali teman-teman yang punya coffee shop. Nah, berarti mereka itu menjadi calon klien yang akan kita incar nantinya. Atau ternyata teman-teman, oh saya kayaknya nggak punya teman-teman di coffee shop, tapi mungkin teman-teman saya itu lebih banyak misalnya di industri fashion. Nah, apakah teman-teman yakin masih mau bergerak di industri food, sedangkan kalau dilihat dari linknya sementara ini lebih banyak ke dunia fashion? Nah, karena saya yakin di setiap industri apapun itu ya, nggak hanya fotografi, pasti semuanya itu kita melakukan transaksi dengan inner circle-nya kita dulu nih. Jadi kita biasanya berjualan dengan orang-orang yang dekat sama kita dulu. Apakah misalnya teman sekolah, atau saudara gitu ya, atau tetangga. Biasanya kita mulai dari sekitar situ. Nah, baru habis itu kita akan melakukan promosi kepada ring yang lebih besar lagi, kepada orang yang lebih besar lagi yang kita tidak kenal sama sekali. Yang kedua, pertanyaannya siapa itu adalah siapa kompetitor kita. Kita harus tahu juga siapa senior yang sudah menggeluti bisnis ini. Misalnya kalau teman-teman ingin terjun ke dalam wedding fotografi, teman-teman harus tahu sekali siapa saja senior-senior kita yang sudah masuk ke sana. Kemudian bagaimana caranya mereka menampilkan sebuah karya, bagaimana mereka punya performa di dalam market. Nah itu yang teman-teman harus evaluasi. Jadi kita melakukan bisnis itu harus tahu siapa-siapa aja sih yang memang sudah ada di dalam market. Kemudian yang ketiga adalah where, di mana kita itu mau berjualan di mana. Nah teman-teman harus lihat juga di dalam dunia sekarang ini ada yang sifatnya offline dan juga online. Kalau kita bicara online artinya kita menggunakan internet ya teman-teman, bisa menggunakan sosial media. Terus kemudian kalau offline artinya adalah kita melakukannya secara konvensional, misalnya kita melakukan negosiasi, kita meeting, atau kita melakukan menitip portfolio kita gitu ya. Kemudian where-nya ini juga teman-teman harus tahu di mana yang potensial. Apakah teman-teman di Jakarta kah? Atau teman-teman bisa berjualan di Bali kah? Atau di Surabaya kah? Nah itu tempat-tempat itu yang harus kita pelajari juga, di mana potensial market yang bisa membeli jasa kita. Kalau kita bicara online, banyak sekali platform yang kita bisa gunakan sekarang. Teman-teman bisa bermain di Facebook, di TikTok, atau di YouTube, atau di Instagram gitu. Nah teman-teman harus pilih di mana yang tempat kita akan menempatkan portfolio kita supaya dilihat orang. Kalau zaman dulu offline banyak sekali orang menempatkan iklan misalnya di sebuah majalah, atau misalkan kita melakukan memasang banner, atau misalnya ada bazar gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi satu alternatif di mana aja kita bisa berpromosi atau menjual jasa kita. Nah, selain yang tadi kita menggunakan social media platform, teman-teman juga bisa mempelajari beberapa situs-situs yang menjual foto-foto. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari karena biasanya ada dua jenis fotografi yang bisa kita jual. Foto yang pertama adalah foto yang bersifat foto stok di mana kita melakukan pemotretan terlebih dahulu. Kemudian jenis yang kedua adalah foto yang kita buat by order.
Pertanyaan di mana ini teman-teman bisa cari ya. Maksudnya kalau teman-teman memang tertarik dengan foto stok, teman-teman bisa ngelihat beberapa website misalkan Shutterstock, iStock atau apapun itu bisa menjual foto stok kita gitu, hasil karya kita yang sudah kita punya. Dan di sini sah-sah aja kalau misalkan teman-teman, kayaknya saya lebih cocok untuk foto stok karena saya sekarang mungkin masih ngantor di tempat lain dan saya mungkin ingin sebagai fotografi sebagai side job saya dulu nih saat ini gitu. Nah itu sah-sah aja. Yang keempat adalah kita bicara tentang when, kapan kita mau melakukan ini. Kemudian teman-teman di sini when ini bisa berarti sangat luas. Jadi misalnya when kayak zaman sekarang, apakah kita mau melakukannya sekarang di zaman pandemi atau kita mau menunggu sampai pandemi ini selesai? Atau mungkin pertanyaan when yang lainnya adalah kapan, tahun kapan gitu ya, atau itu mungkin berkaitan dengan kesiapan kita. Mungkin saat ini kita baru belajar, mungkin teman-teman berpikiran, kayaknya saya mungkin 1 tahun ini akan mempersiapkan portfolio, nanti tahun depan baru saya akan melakukan bisnis ini. Nah itu masuk ke dalam pertanyaan when, kapan. Kemudian why yang terakhir adalah why. Why? Kenapa kita melakukan ini? Nah, teman-teman di sini seperti tadi saya ada jelasin, ada 2 macam fotografi di mana kita bisa melakukan foto ini terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu datang, atau kita melakukan pemotretan based on order. Kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, why? Kenapa kita memilih yang ini? Kenapa kita memilih yang itu? Dan kalau saya memilih ingin menjadi seorang kontributor aja untuk sebuah situs foto stok misalnya ya. Mungkin teman-teman di sini bisa bertanya-tanya kayak, saya ngelakuin ini karena saya masih ngantor. Saya ngelakuin ini karena saya belum punya tim. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman harus bisa jawab. Why? Kenapa begini? Kenapa saya harus ngelakuin ini? Alasannya apa? Kemudian buat teman-teman yang mungkin lebih memilih pekerjaan yang diberikan by order, itu juga mungkin ada pertanyaan kenapa saya melakukan pekerjaan ini. Mungkin teman-teman ada berpikiran, saya mungkin kalau saya foto duluan, saya nggak punya budget yang cukup. Saya lebih suka ada pekerjaan, baru saya kerjakan semuanya based on order. Saya nggak mau foto saya dibuat tapi hasilnya sia-sia, nggak tahu kemana jualnya. Atau misalnya di foto stok, saya jual, saya juga nggak tahu laku apa enggak gitu. Nah itu mungkin bisa menjadi pertimbangan juga. Jadi teman-teman harus berpikir why, kenapa saya memilih ini, kenapa saya memilih yang itu. Kemudian pertanyaan yang paling pentingnya ini adalah sebuah pertanyaan yang cukup dalam yang harus dikulik benar-benar adalah mengenai how. Bagaimana caranya? Kalau kita udah tahu kita punya jasa apa yang ingin kita jual, terus kemudian kita juga udah tahu di mana kita mau menjual gitu ya. Kemudian kita udah tahu timingnya mau kapan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita menjual jasa ini. Nah mungkin yang pertama teman-teman harus ketahui juga bahwa seorang fotografer itu tidak kerja sendirian. Teman-teman harus pertanyakan juga kepada diri teman-teman sendiri, apakah kita memiliki tim yang memadai. Kalau kita harus kerja secara profesional, misalkan at least ya seorang fotografer itu harus ada 1 asisten lighting misalnya. Kalau kita lihat fotografer wedding pasti ada 1 orang yang bantuin untuk lighting. Nah itu teman-teman punya nggak tim-timnya seperti itu? Editor, teman-teman punya nggak? Nah kalau misalkan teman-teman di sini melihat, kayaknya how ya, bagaimana caranya? Berarti mungkin yang pertama, siap nggak timnya? Kalau misalkan itu berarti masukkan ke dalam list kita harus build timnya dulu. Nah itu di situ salah satu poin yang teman-teman harus perhatikan juga. Setelah itu bagaimana harganya. Nah, teman-teman di sini juga harus pelajari. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin terjun ke satu bisnis tertentu, harus tahu juga harga kira-kira yang ada di pasaran itu berapa. Jangan tanya, misalkan ada orang yang DM ke saya jual jasa foto saya berapa. Nah, saya juga nggak tahu karena bisnis apa yang kamu jalanin, target marketnya seperti apa, kemudian demografinya bagaimana, apakah jualan di Jakarta dengan jualan misalnya di kota yang lebih kecil gitu, itu kan harganya berbeda. Kemudian setelah itu how-nya adalah mungkin bisa masuk ke dalam portfolio. Portfolio seperti apa yang kita ingin buat. Nah itu teman-teman bisa menjawab sendiri-sendiri karena setiap orang pasti memiliki ciri khas sendiri pada saat membangun sebuah portfolio. Nah di how ini bisa banyak sekali teknis-teknis yang teman-teman harus pertanyakan juga kepada diri teman-teman sendiri. Bagaimana kemampuan kita melakukan presentasi terhadap klien misalnya, terus kemudian bagaimana caranya kita meyakinkan klien. Nah itu ada teknik-teknik mengenai sales, marketing, public speaking ya. Nah di sini banyak sekali gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar disusun satu persatu how. Bagaimana caranya begini, bagaimana caranya untuk step yang keduanya begini, ketiganya gini.
Nah, metode ini menurut saya cukup efektif buat teman-teman yang mungkin saat ini masih galau, masih nggak tahu apa yang harus dilakukan. Coba bertanya pada diri sendiri dengan 5W1H ini. Lalu kemudian kalau teman-teman mungkin butuh metode lain, teman-teman juga bisa belajar mengenai analisis SWOT. SWOT itu singkatannya adalah dari Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Saya tidak akan membahas panjang lebar, tapi mungkin teman-teman di sini pasti pernah dapat di pelajaran kuliah atau pelajaran lainnya ya. Nah, teman-teman mungkin tahu kalau strength itu adalah kekuatan. Jadi teman-teman harus analisa kekuatan kita itu di mana. Teman-teman harus lihat kita itu lebih stand out dibanding orang lain tuh di mananya, di teknis mana, di foto apa gitu ya. Nah, kemudian weakness-nya. Setiap orang pasti punya weakness, punya kelemahannya masing-masing. Setelah itu ada yang namanya opportunity. Nah, opportunity itu kesempatan. Kesempatan kita itu apa? Saat ini kita bisa masuk tuh kemana kesempatannya? Itu harus teman-teman pelajarin. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Jadi kira-kira apa nih yang bisa mengancam bisnis kita? Nah, demikian pembahasan hari ini mengenai metode 5W1H dan juga analisa SWOT. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman supaya tidak bingung lagi nih yang mau terjun ke dalam profesi fotografer sebagai fotografer komersial di sini. Nah, buat teman-teman yang juga mungkin bertanya-tanya apakah saya memiliki kelas online atau kelas offline, teman-teman bisa cek di email di bawah ini, karena di sana nanti akan dibantu oleh admin saya untuk menjelaskan paket-paketnya dan juga proses selanjutnya. Dan juga buat teman-teman saya yang mungkin sedang mencari social media management atau membutuhkan jasa videografi ataupun fotografi, teman-teman bisa cek langsung ke email admin saya supaya nanti bisa dibantu untuk penjelasan berikutnya. Nah, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, juga teman-teman bisa email ke martasuherman@gmail.com. Stay safe, stay healthy, dan selalu gunakan protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.